Kasus korupsi Bansos. Korupsi di Kementerian Pertanian naik penyidikan. Korupsi dana pensiun. Korupsi penyediaan menara BTS di lingkungan Kominfo. Korupsi barang dan jasa. Bagaimanakah cara kita mengatasi korupsi? Dan apakah kita bisa berperan sebagai pemuda dengan sikap anti korupsi? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepanitiaan Semarak Polikan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato yang bertemakan Pemuda dengan Sikap Anti Korupsi. Dewasa ini, kata korupsi sudah tidak asing didengar. Bahkan menjadi buah bibir, baik dari tingkat keluarga ataupun di tingkat negara. Kita, selaku masyarakat, harus memahami dan juga meyakini bahwa sikap korupsi ini dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Berikut ini, dampak kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi. Yang pertama, melambatnya perekonomian dan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Dalam situasi ini, pada akhirnya rakyat miskin semakin menderita. Mereka mendapatkan kehidupan yang tidak layak, pendidikan yang kurang, dan juga sarana ataupun pelayanan kesehatan yang tidak mumpuni. Yang kedua, korupsi di bidang kesehatan dapat menyebabkan peralatan dengan fasilitas yang tidak baik, dengan kualitas yang buruk, obat yang dipertanyakan keampuhannya. Dan yang selanjutnya, infrastruktur yang dibangun itu tidak akan bertahan dengan lama. Cepat rusak, sehingga harus melakukan lagi pembangunan yang baru. Dan dalam pembangunan yang baru tersebut, bisa jadi terdapat lagi celah untuk mereka melakukan lagi korupsi. Lalu yang selanjutnya, masyarakat miskin semakin menderita. Seperti poin yang pertama, kita tekankan, mereka tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, pelayanan ataupun jasa kesehatan yang mumpuni. Dan masyarakat miskin pun tidak akan lepas dari jerat korupsi. Jika korupsi sudah menjadi budaya dan norma di negara kita, maka bayangkan oleh Anda, setiap individu akan melanggar norma anti korupsi dan kecilnya rasa bersalah. Maka dari itu, janganlah kita membiarkan korupsi ini menjadi budaya di negara kita. Tidak ada kata terlambat untuk membuat Indonesia bersih dari kata korupsi. Ayo, kita selaku pemuda, pemudi bangsa, calon pemimpin negara, kita buat Indonesia yang bersih dari korupsi. Dan kita tegakkan kembali isi daripada Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Maka daripada itu, apakah kita akan diam saja terhadap masalah korupsi yang terus-menerus dari dahulu kala sampai saat ini masih merajalela di negara kita? Tidak. Kita harus membangun pemuda dengan sikap anti korupsi. Wahai para pemuda, ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk menjunjung sikap anti korupsi. Yang pertama adalah melawan korupsi itu sendiri, dan yang kedua adalah meningkatkan wawasan kita, kompetisi diri kita, dan terus berkarya. Sehingga sikap anti korupsi ini dapat menjadi budaya, dapat menjadi moral untuk kita semua. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda, sikap anti korupsi.